Terungkap hubungan AKP Dadang dengan pelaku tambang ilegal yang ditangkap AKP Ulil. Hubungan AKP Dadang Iskandar dengan pelaku galian ilegal yang diamankan AKP Rianto Ulil Ansar akhirnya terungkap. Rupanya AKP Dadang Iskandar sempat meminta tolong kepada AKP Rianto Ulil Ansar. Namun karena permintaan tolongnya itu tidak direspon, ia akhirnya nekat menembak kepada AKP Rianto Ulil dari jarak dekat. AKP Rianto Ulil merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Sementara AKP Dadang Iskandar merupakan Kabak Ops di Polres Solok Selatan. AKP Rianto Ulil tewas usai ditembak AKP Dadang Iskandar di parkiran Mapolres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Polda Sumatera Barat, Sumbar, akhirnya mengungkapkan motif pelaku AKP Dadang Iskandar menembak rekan sejawatnya, AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Penyidik Polda Sumbar mengatakan AKP Dadang Iskandar merasa tidak senang karena rekannya dilakukan penegakan hukum oleh korban. Saat itu korban sedang mengamankan pelaku galian ilegal dan sedang dalam proses pemeriksaan. Rupanya pelaku galian ilegal itu merupakan rekan AKP Dadang Iskandar. Pelaku pun rupanya tak senang jika rekannya itu diamankan oleh AKP Rianto Ulil. Ia pun meminta tolong namun rupanya tidak direspon oleh korban. Merasa tidak senang di mana rekan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons. Kemudian yang bersangkutan melakukan penembakan, kata penyidik Polda Sumbar, Padang, dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Lebih lanjut, penyidik Polda Sumbar tengah melakukan pendalaman terkait dugaan AKP Dadang Iskandar membekingi tambang ilegal. Paman AKP Rianto Ulil, Ruben Lewi menuturkan, keponakannya itu adalah sosok yang sangat jujur. Bahkan dengan kejujurannya itu, AKP Rianto Ulil Ansar sering curhat soal pekerjaannya pada sang ibu. Korban mengaku memiliki beban besar dalam menjalani pekerjaannya. Jadi ketika kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, dengan karakter dia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat buat dia, ungkap kata Ruben Lewi dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menuturkan curhatan terakhir yang disampaikan AKP Rianto Ulil pada ibunya yakni soal beban kerja yang berat. Curhatannya ini terkait pekerjaannya yang sangat berat, tapi detail curhatan itu hanya mamanya yang tahu, kata Ruben lagi. Ia mengatakan, AKP Rianto Ulil Ansar kerap mengeluhkan tanggung jawabnya yang begitu besar sebagai seorang kasat reskrim. Apalagi kata dia, keponakannya itu adalah sosok sangat jujur dan tidak bisa ditawar. AKP Dadang ngamuk saat serahkan diri usai tembak AKP Ulil. Beredar rekaman detik-detik AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan diamankan saat serahkan diri usai menembak Kepala Satuan, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Dalam video yang dilansir dari akun @lambe_turah, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, terlihat AKP Dadang Iskandar sempat memarahi pria yang mendekatinya. Tampak AKP Dadang Iskandar sedang digiring oleh dua anggota kepolisian untuk masuk ke dalam kantor polisi. Sambil berteriak, AKP Dadang Iskandar mengaku ogah didekati. Saya udah menyerah ini, mau apa kamu? Saya makan kau, kata AKP Dadang Iskandar. Saya datang udah baik-baik, sambungnya sembari memelototi pria yang mengganggunya. Sementara, Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti juga membenarkan pelaku sudah diamankan dan kini sedang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sumbar. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan di Polda Sumbar, katanya saat dihubungi tribunpadang.com, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar,
penembak Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansari saat diperiksa di Mapolda Sumbar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Polres Solok Selatan _tribunpadang.com. Aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Adapun pemicu AKP Dadang tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan diduga soal pelaku tambang ilegal ditangkap. Irjen Pol Suharyono membenarkan bahwa telah terjadi penembakan oleh seorang perwira kepada AKP Ulil Rianto Ansari, sehingga korban meninggal dunia. Kejadiannya pada malam dini hari tadi, Jumat tanggal 22 November tahun 2024 pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, kata Irjen Pol Suharyono. Dikutip dari Facebook Tribun Padang, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Sementara terkait motif, Irjen Pol Suharyono hingga kini masih didalami. Sampai saat ini kita masih dalami apa yang menjadi motif. Kita belum bisa menginformasikan secara utuh, kecuali nanti setelah kita kumpulkan keterangan saksi dan juga tersangka, terangnya. Sementara pelaku, Polda Sumbar bakal menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini, setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan, tegasnya. Lebih lanjut, Suharyono menjelaskan sudah melaporkan peristiwa penembakan ini kepada pimpinan Polri. Ia pun menegaskan tidak boleh ada upaya menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat ini tindakan yang harus terhadap siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini, ujarnya. Apapun yang terjadi kami masih melakukan pendalaman secara umum. Secara khusus kita belum bisa mendetailkan antara hubungan korban dan pelaku. Tapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi, imbuhnya. Terungkap motif polisi tembak polisi di Solok Selatan, AKP Dadang langsung kabur. Insiden mengejutkan terjadi di Mapolres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, tewas akibat ditembak oleh Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. Peristiwa tragis ini berlangsung sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Sumatera Barat. Kasus ini bermula setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengamankan pelaku tambang galian C ilegal. Berdasarkan informasi yang diterima tribunpadang.com, AKP Ulil mendapat telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan tersebut. Sesaat setelah pelaku tambang tiba di ruang penyidik Polres Solok Selatan, pemeriksaan langsung dilakukan. Namun, di tengah proses itu, terdengar bunyi tembakan dari luar ruangan. Ketika penyidik keluar untuk memeriksa, mereka menemukan AKP Ulil tergeletak dengan luka tembak di kepala. Berdasarkan laporan polisi, AKP Dadang terlihat meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan mobil dinas Polri. Senjata api pendek jenis pistol yang diduga digunakan dalam penembakan telah diamankan sebagai barang bukti, bersama beberapa selongsong peluru. Ulil mengalami 2 luka tembak, masing-masing di pelipis dan pipi kanan. Ia segera dilarikan ke puskesmas setempat sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk penanganan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan kejadian ini. Ia benar telah terjadi penembakan. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, ujarnya. Hingga kini, penyidik terus mendalami motif di balik insiden ini. Saat kejadian, hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di lokasi, demikian pernyataan dalam laporan polisi. Sementara itu, pantauan di Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan bahwa jenazah AKP Ulil sedang dalam penanganan petugas.
Kasus ini menambah deretan insiden tragis di tubuh Polri, dan publik menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.